Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi dengan channel kita dari Lembaga NSC. Dan hari ini kita kedatangan kamu yang sangat istimewa, yaitu dari salah satu mahasiswa yang bisa dikatakan beliau itu orang aktif di organisasi tentunya. Dan kita akan tanya sih sejauh ini tentang kegiatan-kegiatan ekstra kampus maupun intra kampus di era milenial. Karena banyak sekali sekarang itu informasi-informasi dari mahasiswa baik yang aktif maupun tidak aktif di kampus, di kegiatan organisasi maksud saya. Ada yang mengatakan bahwa kegiatan ekstra kampus atau intra kampus itu penting. Ada juga yang mengatakan tak penting untuk saat sekarang, karena di dunia milenial sekarang apapun bisa didapatkan melalui teknologi, melalui media sosial, melalui internet, karena internet of things gitu ya. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, sebelum kita sambut ya salah satu narasumber kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Oke, tanpa menunggu lama, ya mungkin kalian penasaran kan siapa sih salah satu mahasiswa yang aktif di organisasi yang perlu kita kepoin dan perlu kita tanyakan seberapa besar atau mungkin peran-peran mahasiswa di era milenial, tentunya mereka aktif di organisasi. Ini kita sambut dia, salah satunya mahasiswa dari salah satu fakultas ya, dari satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, dan dia juga salah satu aktivis yang mungkin bisa dikatakan sangat luar biasa karena beliau sudah aktif tidak hanya saat di bangku kuliah saja, tapi saya amati dari track recordnya beliau juga aktif dari SLTP bahkan ya, dari SLTP sudah aktif. Nah, kita tanya saja ya. Nah, selamat malam Mbak Irma. Ya, selamat malam Mas Undo. Nah, alhamdulillah hari ini saya ketemu Mbak Irma nih. Kita kepoin saja ya, kita kepoin. Nah, selama ini Mbak Irma kan bisa dikatakan salah satu mahasiswi yang aktif di kegiatan kampus. Ya, dari semester awal sampai sekarang, dan mungkin tidak hanya ketika di bangku kuliah, bahkan di SMP pun sampai sekarang Mbak Irma itu bisa dikatakan orang yang nggak mau diem gitu ya, selalu bergerak terus lah. Nah, pertanyaan saya satu sih, apa sih manfaatnya, apa yang Mbak Irma dapatkan, dan kira-kira sejauh ini ada perubahan apa dalam diri Mbak Irma ketika ikut organisasi? Apakah biasa-biasa saja, atau perubahan yang dulu kurus sekarang jadi gemuk ya? Mungkin perubahan itu kan ada perubahan. Apakah itu termasuk perubahan dalam ikut organisasi, atau mungkin ada perubahan-perubahan lain yang sifatnya itu pengembangan intelektual, perkembangan secara kedewasaan dan lain-lain? Silakan dijelaskan dulu. Ya, jadi ketika kita ikut organisasi, menurut saya tuh banyak hal ya Mas yang bisa merubah diri kita. Mungkin dari kita yang tadinya introvert, terus jadi bisa kenal sama lingkungan, bisa terbuka sama lingkungan, terus juga kita jadi banyak relasinya, semakin paham tuh gimana orang ini gimana, orang itu gimana, gimana cara ngadapin orang yang karakternya gini, gimana cara ngadepin orang yang karakternya gitu loh Mas. Dan selain itu juga kita tuh jadi tambah pengetahuannya. Karena kalau misal kita nggak ikut organisasi, kita tuh cuma terpaku sama apa yang kita ketahui. Sedangkan kalau misalkan kita ikut organisasi itu, kita jadi tahu gimana sih. Ya, menurut saya sih ya Mas, untuk pengalaman di organisasi itu sangat amat banyak. Dan ketika kita mengikuti organisasi, ada banyak perubahan yang dialami dari dalam diri kita. Yang pertama, kita jadi banyak relasi. Mungkin yang tadinya kita introvert, jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, melatih public speaking kita, dan intinya tuh kita nggak terpaku sama diri kita sendiri. Kita jadi peduli sama orang lain, kita peduli sama lingkungan, nggak cuma mikirin diri kita sendiri gitu Mas. Nah, terus juga
dengan ikut organisasi ini kita jadi tambah banyak pengetahuan. Karena kalau misal kita nggak ikut organisasi, ya kan kita cuma tahu apa yang kita tahu. Betul, Sedangkan betul. kalau misalkan kita ikut organisasi, ada banyak hal yang bisa kita cari gitu loh, dari teman-teman, dari lingkungannya gitu, Mas. Oke. Berarti intinya dengan ikut organisasi kita tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan banyak orang. Iya, betul. Dari antar fakultas juga kita tahu menjadi kepribadian orang seperti Iya. apa itu. Saya kira itu hal yang bagus ketika ikut organisasi, kita menjadi terbuka wawasan kita. Hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan di bangku kuliah, Iya. kita juga mendapatkannya ketika di luar bangku kuliah. Benar, Hal itu benar. memang bagian dari kelebihan di organisasi. Tapi kalau kita memandang untuk era sekarang, saya mau Iya. tanya nih, ini kan Irma kan termasuk salah satu aktivis di era sekarang. Di Iya. era milenial yang semuanya serba internet, semua serba media sosial. Bagaimana sih tanggapan Irma menanggapi mereka yang mungkin banyak sekali mahasiswa sekarang yang lebih suka memainkan media sosialnya dibandingkan berorganisasi? Karena mereka berpendapat mungkin lebih baik kita berselancar di dunia maya, lebih banyak wawasannya, lebih banyak relasinya, walaupun di dunia maya, walaupun kita tidak ketemu dengan siapapun. Dan kita pun juga mendapatkan wawasan, mendapatkan pengalaman di situ. benar. Kalau ada orang yang beranggapan seperti itu, apakah ini masih relevan? Apakah masih efektifkah yang namanya organisasi ekstra kampus atau intra kampus sebagai jembatan untuk mendapatkan atau untuk meraih kesuksesan ke depan? Begitu. Saya kurang setuju ya, Mas, dengan statement itu, karena iya, memang pengetahuan itu bisa kita cari di internet, apalagi sekarang kita tinggal searching di Google, langsung tahu banyak hal yang ingin kita cari. Nah, tapi untuk sosialnya kita nggak bisa kan berlatih lewat internet gitu loh. Kita harus praktis, nggak mungkin cuma sekedar omong kosong, sekedar tahu tapi tanpa mengimplementasikan begitu, Mas. Jadi ya memang penting mencari pengetahuan melalui internet, melalui buku-buku, apalagi sekarang zaman sudah canggih dengan gadget, dengan sosial media kita bisa tahu semuanya, semua berita, tapi ada banyak hal yang perlu kita saring dari sosial media itu sendiri, Mas. Betul. Karena seperti yang kita tahu, bad news is a good news. Jadi nggak semua berita yang kita baca itu benar. Kadang dilebih-lebihkan, kadang nggak sesuai realita, begitu kan? Kan kalau misalkan di internet itu juga, kadang kayak mahasiswa ataupun rakyat pada umumnya gitu, itu bebas menulis apapun, apa yang kita pikirkan bebas kita tuliskan. Betul gitu. sekali. Nah, jadi kita juga perlu validasi gitu, Mas. Betul. Nah, selain itu kita juga perlu mengimplementasikan dengan cara ikut organisasi ini. Percuma banyak pengetahuan kalau misal nggak kita implementasikan gitu. Oke. Terus menanggapi dengan beberapa mahasiswa nih, kan ada juga nih mahasiswa itu yang merasa takut dengan ikut organisasi. Ketakutannya itu mungkin berlebihan, takut dia tidak tahu jati dirinya karena takut terbawa arus, atau mungkin dia dengan organisasi sering melihat di TV ada kayak demo, ada yang anarkis, ada yang anarkis walaupun semuanya tidak anarkis itu kan. Nah, bagaimana sih menanggapi atau menyikapi hal ini supaya kita itu dengan berorganisasi, sorotan dari masyarakat, sorotan dari mereka yang mungkin yang akan menyandang status sebagai mahasiswa, mereka tidak takut berorganisasi. Nah, tipsnya nih, saya mau tanya tipsnya ini sama Irma nih. Tipsnya bagaimana sih supaya mereka itu, para siswa ya, yang kelas 12 atau mungkin kelas berapapun, ketika masuk dunia kampus, mereka tidak takut untuk berorganisasi. Karena mereka takutnya itu, satu, sudah jauh dari orang tua, dan mereka tentunya ketika jauh dari orang tua, mereka akan lepas dari kendali sama orang tua. Lepas bukan berarti tanpa kontrol dengan orang tua, tapi mereka sulit untuk menentukan arah dan tidak ada tempat buat sharing. Nah, tipsnya bagaimana nih Irma ketika ingin ikut organisasi, tapi kita tidak terseret ke arus yang kurang tepat? Karena kita menyadari bahwa tidak semuanya baik dan dominannya walaupun baik di situ ya. Bagaimana kita bisa menyikapi, menjaga diri tentunya, dan bisa menggali potensi kita lewat organisasi. Silakan bagaimana tipsnya? Jadi kalau untuk gimana sih caranya biar kita itu terjun ke organisasi yang benar gitu ya, Mas? Nah, ya ada banyak hal ya. Seperti yang kita tahu, sosial media itu kan kadang-kadang setiap
organisasi Betul. UKM atau ormawa apapun itu kan punya ini apa kayak sosial media sendiri, entah itu Instagram, Twitter, channel YouTube ataupun yang lainnya, Mas. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu apa aja sih yang mereka lakuin, apakah itu bermanfaat atau enggak, apakah itu cocok dengan diri kita atau enggak gitu. Nah, dari situ kita bisa bisa memilih mana yang mau kita ikutin, mana yang mau kita nggak ikutin gitu. Iya. Terus juga untuk masalah demo itu sebenarnya tergantung diri kita, karena sebelum demo itu ada kajian kan, Mas, kajian Iya, strategis betul gitu. sekali. Nah, untuk kajian itu kita kan jadi tahu sebenarnya arah demo ini positif atau negatif gitu loh. Kalau misalkan demo itu berarah ke hal-hal negatif, lebih baik nggak usah ikut gitu. Iya, yang anarkis gitu. Dan seperti yang kita tahu itu sebenarnya demo ketika di universitas ini, di kampus ini tuh lebih nggak anarkis gitu loh. Jadi biasanya tetap ada polisi yang mengawal Iya, atau betul. pihak pokoknya dari pihak keamanan gitu. Dan demo pun itu juga sudah diperbolehkan, itu bagian Iya, dari penyampaian benar. aspirasi kan. Iya, Demo iya. itu memang diperbolehkan penyampaian aspirasi, tapi kan kita menyampaikan, mengedukasi. Iya, benar. Mengedukasi masyarakat, mengedukasi semua calon mahasiswa bahwa apa yang dilakukan semua mahasiswa itu tentunya diperbolehkan. Betul. Tinggal arahnya itu kita harus tahu bahwa apa yang kita bawa aspirasinya dan apa yang kita sampaikan tanpa mengganggu atau merusak fasilitas umum gitu ya. Benar. Oke. Nah, hal ini memang agak penting ini ya tentang organisasi. Terus ada satu hal nih yang ingin saya sampaikan bahwa dalam berorganisasi kadangkala kan kita itu ketemu dengan orang banyak ya. Pasti itu ketemu dengan orang banyak dengan berbagai karakter. Iya. Tidak hanya orang yang dalam satu suku, Iya, pasti antar suku. Kita akan bertemu, kita akan bersosialisasi, pasti kita akan berinteraksi. Nah, di situ kadangkala kita belum tahu apa yang menjadi kultur atau culture atau budaya mereka. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Karena biasanya ada satu bahasa yang menurut kita bagus, ketika kita ucapkan kepada mereka itu tidak bagus. Iya, benar. Nah, ini salah satu hal yang sangat sederhana tapi bisa menimbulkan efek samping ketidakharmonisan dalam berorganisasi. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Karena selama ini saya meyakini bahwa organisasi itu sangat penting sekali ya. Benar-benar. Cuma ada beberapa ketakutan mungkin dari calon mahasiswa atau mahasiswa yang belum berorganisasi. Nah, bagaimana menyikapi hal ini supaya kita itu bisa memahami karakternya tanpa melukai perasaannya? Karena itu sangat sensitif kalau kita berbicara tentang isu sara gitu ya. Iya, benar. Bagaimana menanggapinya, Irma? Iya. Jadi untuk meminimalisir ya ketidakharmonisan itu, ya kita harus memahami orang itu dengan kita bersosialisasi dengan mereka. Mungkin awalnya kita bakal bakal canggung atau kaget sama bahasa mereka gitu loh. Kadang kan misal orang Jabodetabek emang menurut mereka bahasa itu biasa, tapi bagi kita itu kasar gitu, mungkin menyakiti hati atau gimana gitu. Nah, dari situ kan kita lama-lama jadi terbiasa. Mungkin dari yang awalnya kaget, lama-lama jadi terbiasa. Nah, mungkin juga mereka jadi terbawa kita, Mas. Jadi yang mungkin mereka tadinya suka ngomong yang bagi kita itu kasar, nanti lama-lama mereka ngikutin, oh jadi orang Jawa tuh gini, orang Jawa tuh halus gitu. Ya, untuk ketakutan-ketakutan itu bisa ditepis sih, ya dengan cara kita memahami orang lain gitu. Oke. Ya, mungkin saya kira cukup ya, Mbak Irma, itu yang bisa kita sharingkan. Dan saya menyadari bahwa kesimpulan dari diskusi ini bahwa setiap orang itu tidak bisa hidup sendiri. Benar. Kita membutuhkan orang lain sebagai partner untuk komunikasi kita. Apalagi di zaman yang serba canggih ini ada istilah sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu dalam hal apapun kita tidak bisa melaksanakan sesuatu dengan sendiri, juga butuh bantuan orang lain. Nah, semua akan terbentuk dan semua akan bisa kita lakukan teknik bernegosiasi, teknik bagaimana memahami pikiran orang lain, teknik bagaimana kita komunikasi, lobby dan apapun itu di organisasi. Dan saya meyakini organisasi itu bagian dari jalan yang terbaik untuk kita bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Terima kasih semua teman-temanku dan semua penonton channel ini. Dan satu hal kesimpulan dari kita bahwa berorganisasilah, karena dengan berorganisasi kita akan menambah wawasan kita, bisa membuka cakrawala kita, dan tentunya kesuksesan akan mudah kita dapat. Allah yang menentukan, tapi kita yang berusaha. Terima kasih dari kami. Apabila diskusi ini ya bermanfaat, jangan lupa silakan kalian di subscribe, klik ya loncengnya. Terima kasih Mbak Irma atas waktunya, dan semoga bisa kita ketemu lagi ya. Iya, di kondisi yang berbeda dan lebih sukses lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.